Nah, berhubung dengan tadi kan kita ngomong biaya sekolah nih. Nah, boleh dong kasih tahu beasiswa apa aja nih yang ada di CTU? Wah, ini anak-anak penerima beasiswa dong. Keren banget ya. Silakan cerita deh, kita punya beasiswa apa aja nih anak-anak. Dan yang ini yang penting nih, kamu kuliah buat apa sih? Habis lulus mau apa? Buat kerja. Nah, gitu kan, kerja bener ya. Nah makanya nggak usah takut begitu lulus. Gimana nih bisa dapat kerja nggak? Halo semuanya, kembali lagi ke Bincang-Bincang Beasiswa. Kali ini aku Gloria ditemani oleh Bu Ruth, dan juga di sini ada Kenneth dan Verena. Mereka adalah perwakilan dari City University of Hong Kong. Nah, boleh semua teman-teman, halo semuanya, sapa teman-teman. Halo. So, jangan kemana-mana, tetap saksikan BBB ya. Nah, kita langsung aja kali ya. Nah, mungkin Unifriends penasaran nih tentang City University of Hong Kong. Nah, boleh dong dijelasin secara singkat ke teman-teman? Oke, salam kenal semuanya. Hai Gloria, dan halo anak-anak yang ada di Hong Kong. Wah, lagi di Hong Kong nih mereka. Oke, perkenalkan, saya Ruth Sulaiman. Saya representatif dari City University of Hong Kong. Biasa nama kerennya dipanggilnya CityU. Nah, adik-adik semua, CityU ini adalah universitas pemerintah Hong Kong ya, bukan universitas swasta loh. Jadi kalau kamu masuk tuh keren banget ya. Seperti kalau di Indonesia itu ITB, UI, Gajah Mada, seperti itu. Dan kerennya di CityU ini ada 9 fakultas ya, dan kita ada satu-satunya yang ada di Hong Kong, yaitu kedokteran hewan, di mana kedokteran hewan ini kerjasama dengan Cornell University Amerika. Tahu nggak Cornell University Amerika itu adalah ranking ketiga untuk dokter hewan. Wow. Jadi keren banget gitu ya. Nah, kalau kamu berkuliah di Hong Kong, masa studinya itu tergantung kamu. Kalau kamu anak dengan ijazah SMA nasional maksudnya, itu 4 tahun. Tapi bagi anak-anak Indonesia kan saya tahu tuh Gloria, iya. ada yang ngambil Cambridge, IB gitu kan, itu bisa 3 tahun ya. Nah, tetapi kalau dokter hewan 6 tahun seperti itu. Nah, yang perlu diketahui nih Gloria, City University Hong Kong ini itu rank nomor 4 di dunia untuk universitas yang masih muda, yang masih di bawah 50 tahun. Jadi bisa bayangin dong Gloria, walaupun masih muda tapi rankingnya seperti itu ya. Keren banget. Keren ya, seperti itu. Dan juga kita tuh terkenal loh Gloria dengan the most international outlook-nya. Apa sih artinya most international outlook? Gloria, kebayang nggak sih kita tuh punya 20.000 mahasiswa ya. Tetapi bisa tebak nggak ada berapa warga negara di situ? Ayo, 5, 10, 15? Berapa ya? Banyak. Kita punya 80 warga negara. Jadi kalau kamu makan di kantin, nengok kanan lihat orang Afrika, nengok kiri ngelihat orang Eropa, nengok depan lihat orang Australia. Jadi sangat internasional sekali. Ya, keren banget. Terus juga jangan khawatir nih. Kan Hong Kong ya. Pasti kamu takut dong. Oh, bro, bahasa Mandarin gitu ya. Don't worry ya. Kita all in English. Ya, all in English, dan juga profesornya itu 70% profesornya itu bukan dari Hong Kong Gloria, tapi dari seluruh dunia. Jadi kebayang ya itu bagaimana internasionalismenya kelihatan ya. Karena spirit dari City University Hong Kong itu adalah membawa anak-anak itu kepada wawasan global. Karena kan kamu tahu nih zaman sekarang itu aja anak-anak Kenneth dan Verena dia ada di Hong Kong, kita ada di sini gitu kan. Kita bisa ngobrol gitu kan. Nah, bagaimana ke depannya kalau kamu tidak saling understanding satu sama lain sebagai budaya bangsa ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita didukung loh Verena. Gloria, nih tanya deh sama anak-anak. Kita itu di sekolah kami tuh ada exchange students. Jadi anak-anak tuh boleh milih di semester 5 atau 6 ya. Nanti boleh tanya ke siswanya lebih jelas. Ke exchange ke uni-uni di luar Hong Kong. Kita punya 400 partner. Punya dari 40 negara dan nggak usah bayar lagi ya, jadi seluruhnya sudah masuk dalam uang kuliah tersebut. Seperti itu. Dan yang kerennya nih, kan anak-anak zaman sekarang kayak kalian begini luar biasa ya otaknya ya, dan kita benar-benar waktu itu kita gunakan sebaik mungkin ya. Kamu jangan membuang uang orang tua kamu gitu kan. Nah, kalau bagi anak yang memang
mau lebih bekerja keras, kamu bisa loh dual degree-nya dengan luar negeri, ya. Jadi kamu bisa kuliah 2 tahun di Hong Kong, 2 tahun yang lagi kamu bisa ke Columbia, New York. Columbia, New York itu, Gloria, itu one of the Ivy League University. Kamu mau apply-nya setengah mati gitu ya. Biayanya mahal banget juga ya. Nah, kamu udah nolong orang tua, 2 tahun di Hong Kong, 2 tahun di sana. So, mungkin Gloria tanya, cuman Amerika doang gitu kan? Enggak juga. Kita bisa ke Inggris ya, kita punya kerjasama dengan Manchester dan Edinburgh. Terus bagi yang mau ke Jerman, kita juga ada ya. Kalau masih yang kepengen Asia aja gitu ya, kita bisa ke National Taiwan University ya. Jadi kamu bayar uang kuliah Hong Kong, 2 tahun di Hong Kong, 2 tahun di negara tersebut, so you get 2 ijazah seperti itu. Dan yang ini yang penting nih, kamu kuliah buat apa sih? Habis lulus mau apa? Buat kerja. Nah, gitu kan, kerja bener ya. Mau kerja atau at least kamu mau kuliah lagi begitu ya. Nah, tapi pada akhirnya at the end pasti mau kerja. Betul ya? Bener. Nah, pengalaman saya 90% alumni dari anak Indo yang di CTU rata-rata tuh bekerja di Hong Kong. Kenapa? Karena pemerintah Hong Kong memberikan visa waktu kamu menjadi students itu for 5 years. Jadi kalau kamu anak dengan kurikulum tadi nasional, kan kamu kuliah 4 tahun. Iya. Nah, kamu dapat tambahan setahun visanya. Kenapa setahunnya? Buat coba apply pekerjaan. Nah, makanya nggak usah takut begitu lulus. Gimana nih bisa dapat kerja nggak? Masih punya 1 more year untuk cari kerjaan. Tapi umumnya kita itu kalau liburan kan 3 bulan tuh liburan summer. Iya. Jangan pulang kandang minta dipeluk mami gitu ya. Harus pulang tetap ya, orang tua kangen. Tapi juga kamu magang di sana. Nah, kalau magang nanti pimpinan di sana juga akan melihat anak Indonesia tuh, puji Tuhan loh Gloria, mereka disiplin-disiplin dan rajin-rajin. Nah, nanti ditanyain deh, ya udah deh nanti kamu kalau lulus coba apply ya, seperti itu. Jadi kurang lebih sih pada dapat kerjaan. Kurang lebih begitu sih mengenai CTU. Wah, keren banget, apalagi itu termasuk universitas pemerintah ya. Ya. Dan banyak banget program, apalagi mahasiswanya beragam pasti ya, Bu. Betul. Nah, boleh dong kasih tahu mengapa CTU itu merupakan pilihan yang tepat nih buat masyarakat buat melanjutkan studinya? Oh, kalau gitu kayaknya jangan saya deh, nggak fair gitu ya. Tanya aja deh sama anak-anak, silakan Gloria. Boleh dong Kenneth atau Verena nih jelasin mengapa sih CTU itu merupakan pilihan yang tepat nih bagi pelajar? Halo, jadi kalau untuk kenapa CTU atau yang unik, kayaknya ngomongin tentang Hong Kong Tech Tiger kali ya. Jadi Hong Kong Tech Tiger itu program khusus di CTU di mana anak-anak yang academic standingnya tinggi itu dikasih sertifikat khusus gitu. Jadi itu dianggapnya top 10% of top 10% dari seluruh students di CTU gitu. Terus setiap tahun bakal kayak di-renew gitu. Siapa aja yang bisa dapetin, dan itu tuh kayak bisa dapet special training, bisa kayak ada career opportunities-nya lebih banyak, ada special courses yang special classes juga, jadi kayak ada section tertentu yang kayak untuk anak-anak Hong Kong Tech Tiger doang kayak gitu sih. Terus mungkin kalau aku dari general juga tentunya pasti kita lihat ranking sekolah dan juga penawaran beasiswa yang banyak. Tapi selain itu juga banyak faktor lain yang kayak menurut aku juga lumayan banget buat CTU tuh, kayak posisinya di Hong Kong tuh di kota, jadi nggak terlalu pinggiran, jadi kayak study sama life balance nya kayak masih baik lah. Terus juga lingkungan tempat kita tinggal, mungkin kayak tadi Burut berjelasin, banyak banget orang-orang dari negara lain, tapi menurut aku juga yang paling penting adalah komunitas anak Indonesia-nya, karena di sini banyak banget anak Indonesia-nya. Kita ada grup, jadi untuk alumni, untuk pelajar yang baru datang, semua ada di situ, jadi saling membantu, saling ya menerima aja karena kita sama-sama anak halal tahu gitu kan. Nah, melihat komunitas Indonesia yang erat banget di CTU, jadi menurut aku merupakan salah satu faktor yang mendukung banget sih. Wow, seru banget, berarti ada keluarga baru juga di sana ya, sama-sama Indonesia gitu. Jadi nggak sendirian nih langsung di sana kan? Iya, bagus. Kalau berhubung dengan life balance nih kan, kalau kehidupan di sana kan pasti perlu budget ya, bener kan? Nah, aku pengen tahu dong biaya hidup selama di sana itu gimana sih kalau dari kalian? Sebenarnya kalau misalnya untuk biaya hidup yang rata-rata bisa dibilang
3.500 Hong Kong dollar per bulan itu udah ideal banget. Jadi sekitar 7 juta rupiah ya. Itu di luar biaya dorm. Jadi itu cuma untuk tinggal dan makan. Jadi itu untuk bayar pergi-pergi, udah termasuk jajan, udah termasuk bayar SIM card, udah termasuk bayar MTR, dan itu juga kayak masih bisa hidup enak gitu 3.500. Cuman kalau misalnya irit tiap hari masak kayak bisa turun ke 2.500 ya. Wah, berarti tergantung kitanya kali ya pengeluarannya mau berapa gitu, kita sendiri yang mikirin. Coba deh, kalau nggak salah Kenneth sama Verena, kalau kamu udah jadi students pemegang Hong Kong ID, MTR itu 15% diskon ya? Bus ya, betul ya? Ya, jadi untuk kita student di Hong Kong itu kita punya kartu transport sendiri. Itu khusus berstudent, itu ada diskon 50% off untuk MTR. Untuk transport lain mungkin masih harga normal, tapi apabila kita lumayan sering pakai transport, setiap bulannya ada subsidi lagi. Nah, terus paling untuk student juga di dalam kampus banyak restoran-restoran atau kantin-kantin gitu kan, harganya murah dan murah. Jadi mungkin bisa lah buat bikin irit. Bisa lebih berhemat ya. Kalau di Hong Kong sebutnya bukan MRT tapi MTR. Oh, MTR. Ya, itu MRT sebenarnya. Oke. Kalau dari segi biaya sekolahnya nih, aku penasaran nih. Teman-teman mungkin juga penasaran kali ya yang di rumah. Boleh dong di-spill ke kita gitu. Silakan, ayo Kenneth Verena masih belum naik, masih sama. Ini kedua-duanya penerima beasiswa sih. Kalau untuk biaya kuliah di Hong Kong itu untuk international students 140.000 Hong Kong dollar per tahun. Jadi bayarnya itu per semester, jadi satu semester 70.000 Hong Kong dollar. Kalau dirupiahin sekitar 140 juta satu semester. Terus biaya dormnya murah ya kalau nggak salah ya, Verena sama Kenneth? Dormitory kamu? Untuk biaya dorm karena kan pasti tentunya kita punya teman-teman di Indo juga kan. Untuk biaya dorm harganya malah bersaing sama mungkin di UI atau di Bandung karena harganya masih oke banget. Kita itu bayar kemarin itu sekitar 7.700 sampai 8.000 per semester. Yang kalau dirupiahin mungkin secara rupiah itu sekitar ya ini kalau buat satu bulannya sekitar 1 juta 2 jutaan lah. Murah nggak ngekos tuh? Murah dong segitu. Kayak kos-kosan lah. Iya. Itu udah termasuk kayak dapat dapur umum, masak, listrik, air, wifi, ada cleaning service seminggu sekali untuk bersihin kamar mandi. Yang paling penting wifi kali ya, dengan harga segitu udah dapat wifi luar biasa ya, udah irit ya. Betul. Berarti masih affordable ya. Affordable banget. Nah, berhubung dengan tadi kan kita ngomong biaya sekolah nih. Nah, boleh dong kasih tahu beasiswa apa aja yang ada di CTU? Wah, itu ini anak-anak penerima beasiswa dong. Keren banget ya. Silakan cerita deh, kita punya beasiswa apa aja nih anak-anak. Untuk beasiswa sendiri di CTU ada banyak. Cuman biasa ada yang namanya admission scholarship. Jadi beasiswanya diterima pas sebelum masuk. Terus ada yang kayak athlete scholarship. Jadi kalau misalnya berprestasi di bidang sports bisa dapat itu. Sama ada juga namanya diversity grant. Cuman diversity grant tuh biasa anak-anak Indo nggak dapat. Biasa anak-anak Indo dapatnya yang admission scholarship. Admission scholarship itu juga ada 3. Ya, ada top, which is 180.000 Hong Kong dollar worthnya. Jadi udah dibayarin biaya kuliah sama biaya hidup. Terus ada full scholarship, itu cuman biaya kuliahnya doang 140.000 sama half scholarship ya 70.000 gitu. Verena, nambahin deh kalau yang top itu berarti betul nggak cuman bawa koper doang ya? Kamu udah bayarin uang kuliah, uang hidup, sama dapat uang jajan ya? Iya. Jadi orang tua kamu cuma tinggal bayar tiket pesawat ya kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Sama uang jajan dikit lah. Iya. Oh, berarti banyak juga yang tersedia beasiswa buat masyarakat Indonesia nih kan, Bu? Ya, termasuk tadi dikatakan Verena ada yang buat atlet ya. Atlet tuh nggak harus atlet nasional sampai. Nah, kalau atlet nasional pasti dapat lah ya. Tapi kalau misalnya dia per kabupaten aja juga sudah oke, silakan aja dicoba apply begitu. Nah, kalau diversity grant tadi dikatakan Verena, memang kalau bagi mahasiswa holding paspor Indonesia udah nggak bisa. Tapi kan di sini kan Indonesia ini punya banyak sekolah internasional ya. Ada beberapa
anak-anak inter kan. Kalau sejauh dia tidak holding paspor Indonesia, beberapa lagi negara bisa dicoba sih gitu loh. Nah, tadi kan kita udah bincang-bincang tentang CTU ya, dan itu menarik banget sih menurut aku teman-teman. Kalau yang mau bertanya lebih lanjut nih, bisa kemana nih Bu? Oke, kalau mau bertanya lebih lanjut bisa ke saya, karena saya memang representatif untuk City University of Hong Kong yang berada di Indonesia. Jangan khawatir, bisa pakai bahasa Indonesia kok aja gitu. Emailnya boleh dikasih tahu nggak Bu? Boleh, silakan nanti dikasih tahu aja Nanti akan emailnya. tulis di sini ya teman-teman. Iya, mungkin juga bisa tanya sama mereka apakah beasiswa itu berlaku berapa lama ya, Kenneth sama Verena? Iya, untuk beasiswa kita sih mostly 4 tahun ya. Jadi 4 tahun dengan syarat tertentu. Itu syaratnya itu harus mempertahankan nilai baik, atau kurang lebih untuk tahun aku sama Verena 3,2 untuk GPA-nya atau IP-nya 3,2. Untuk tahun kedepannya sepertinya mau dinaikkan ke 3,4 ya dengar-dengar. Intinya adalah apabila kalau bisa performance bagus akan tetap stay beasiswanya. Kalau enggak mungkin bakal dikonsider ulang, ada 1 semester untuk evaluasi ulang gitu sih. Tapi mostly beasiswa kita dapat anak Indonesia kesini tuh udah termasuk buat 4 tahun sampai lulus. Iya, dan juga mungkin Gloria nggak usah takut dengan 3,4, karena kan kalau kita di Indonesia IP-nya 4 ya, paling tinggi 4,0. Jadi kalau 3,4 atau kayak tadi angkatannya Kenneth 3,2, kok tinggi banget gitu ya. Nah di Hong Kong itu GPA paling tinggi 4,3. Jadi kalau 3,4 atau 3,2 tuh kayak B lah, seperti itu. Jadi tadi Kenneth juga udah bilang baik aja, oke kok gitu. Jadi in prinsip nggak usah takut selama kamu belajar. So far pasti oke, karena pengalaman mereka juga anak Indo yang dapat beasiswa maintain kok selama 4 tahun. Betul ya Verena sama Kenneth ya? Oke, begitu. Wah, seru banget perbincangan kita hari ini. Nah, berhubung sudah di akhir sesi ini, aku mau ngucapin terima kasih buat Bu Ruth, buat Kenneth dan juga Verena yang udah menemani aku dalam bincang-bincang beasiswa kali ini. Nah, buat teman-teman, langsung aja dipantengin ya, dan juga boleh ditanyakan langsung ke Bu Ruth tentang CTU Hong Kong. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, untuk teman-teman boleh juga langsung follow Instagram kita atau Instagram CTU juga boleh. Boleh banget. Nah, pastikan juga kalian udah like, komen, dan subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih, bye-bye.